Kalian tidak punya senjata yang diberikan dewa. Kau tidak akan bisa mengalahkan Taksaka. Aku yang harus melakukannya. Kita harus segera melaksanakan upacara itu. Dan kita harus memastikan Kayu Yudhistira segera menjadi raja. Habisi saja aku sekarang. Aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah bersumpah untuk tidak akan membunuh ular. Teman, tahukah Anda mengenai kisah pengorbanan ular yang dilakukan oleh putra Parikesit? Ketika ada saatnya nyawa para ular dipertaruhkan di seluruh dunia. Seluruh kasta ular berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan nyawa mereka, atau lebih tepatnya, kelangsungan hidup mereka dalam krisis. Lalu apa yang terjadi yang menimbulkan kepanikan di antara seluruh komunitas ular? Dan bagaimana mereka keluar dari krisis tersebut? Baiklah, kita akan mengulasnya dalam video kali ini. Silahkan tonton videonya sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Pada saat berakhirnya Perang Mahabharata, Raja Parikesit telah berkuasa dan rakyat menjalani hidup mereka dengan sangat bahagia. Suatu ketika, Raja Parikesit pergi berjalan-jalan di hutan. Saat berkeliaran, dia merasa haus dan mencari air untuk diminum. Dia kemudian mencapai asrama Resi Sami. Di sana Resi sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Raja Parikesit meminta air kepadanya, tetapi sang Resi sedang asyik bermeditasi, sehingga dia tidak memberikan jawaban apapun kepada Raja. Parikesit merasa bahwa Resi mengabaikannya dan dia merasa sangat terhina. Dia menjadi sangat marah pada sang Resi. Untuk membalas penghinaan itu, dia mengambil seekor ular mati yang tergeletak di sana dengan ujung busurnya dan mengalungkannya di leher sang Resi. Setelah itu, Raja Parikesit pun kembali ke kotanya. Ketika sang Resi selesai bermeditasi, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa tiba-tiba seekor ular mati ada di lehernya? Namun ketika putra sang Resi mengetahui hal ini, dia menjadi sangat marah dan berpikir jika raja seperti Parikesit masih hidup, akan terus menghina para resi dengan cara seperti ini. Sang Resi pun kemudian mengutuk Raja Parikesit agar digigit ular pada hari itu juga. Jadi teman, beginilah cara kematian Raja Parikesit. Setelah kematian Parikesit, anaknya yaitu Janamejaya melanjutkan tahtanya. Dalam Adiparwa, himpunan pertama Mahabharata dikisahkan bahwa Janamejaya menaklukkan daerah Taksasila. Di sana sang raja bertemu dengan seorang Brahmana bernama Utangka. Ia memberitahu Janamejaya bahwa seekor naga bernama Taksaka bertanggung jawab atas kematian Parikesit, ayah sang raja. Janamejaya meneliti kebenaran cerita tersebut, dan para menterinya membenarkannya. Akhirnya, ia mengadakan upacara pengorbanan ular untuk menyapu seluruh spesies mereka dari muka bumi. Upacara tersebut dikenal dengan sebutan Sarpasastra atau Sarpahoma. Setelah sarana dan prasarana sudah lengkap, sang raja menyelenggarakan upacara. Api di tungku pengorbanan berkobar-kobar. Dengan mantra-mantra suci yang dibacakan oleh para Brahmana, beribu-ribu ular atau naga melayang di langit, atau bagaikan terhisap, dan lenyap ditelan api pengorbanan. Yajna ini telah membakar bahkan dari ular yang begitu sakti seperti Sesnag, Basuki, Karkotak, terutama yang membunuh Parikesit yaitu ular Taksaka. Janamejaya ingin membalas dendam atas pembunuhan ayahnya dalam bentuk apapun. Pada saat pengorbanan berlangsung, muncullah seorang Brahmana bernama Astika yang merupakan putra resi atau ulama besar, dan ibunya adalah seorang gadis ular.
Astika turun tangan untuk menyelamatkan ras ular. Ia memohon dengan sangat tulus kepada Maharaja Janamejaya agar menghentikan pengorbanan ular tersebut. Ia mengatakan bahwa upacara tersebut tidak pantas untuk dilakukan. Karena merasa terharu dengan ketulusan Astika, Janamejaya pun menghentikan upacaranya. Setelah Astika menggagalkan upacara yang dilangsungkan oleh sang raja, Janamejaya dihampiri oleh Resi Vyasa beserta murid-muridnya. Salah satunya ialah Wesempayana. Janamejaya memohon agar Vyasa menuturkan kisah para leluhurnya, tetapi Vyasa melimpahkannya kepada Wesempayana. Wesempayana pun menuturkan sebuah kisah panjang untuk sang raja, yaitu kisah para kakek buyutnya Pandawa dan Korawa hingga pertempuran besar di Kurukshetra. Upacara pengorbanan ular atau Sarpasastra dilakukan di tepi sungai Arin di Bardhan, sekarang dikenal sebagai Parham. Perubahan kata dari Parikasigar atau Utara Pradesh, sebuah ceruk batu konon dibangun oleh Janamejaya sebagai lokasi kolong pengorbanan ular-ular, yang kini digenangi oleh air, dikenal sebagai Parikasigar. Masih ada di distrik Mainpuri. Di dekat kota tersebut ada kira yang besar dan tinggi berisi reruntuhan sebuah benteng, dan beberapa pahatan di atas batu juga ditemukan, yang konon berasal dari zaman Parikesit. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.